Dulu, warung itu adalah jantung kehidupan desa. Setiap sore hingga larut malam, bangku-bangku kayunya tak pernah kosong. Suara tawa, denting gelas kopi, dan aroma gorengan panas bercampur dengan obrolan para sopir, petani, dan pemuda kampung. Lampu bohlam kuning yang menggantung di tengah warung selalu menyala terang, seakan menolak gelap yang datang. Warung itu milik Pak Wiryo. Ia dikenal ramah, murah senyum, dan tak pernah menolak orang yang berutang makan. Yang penting perut kenyang dulu, katanya selalu. Karena itulah, warungnya tak pernah sepi. Namun, semua berubah sejak malam hujan itu. Seorang lelaki asing datang saat warung hampir tutup. Pakaiannya lusuh, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Ia duduk di pojok, memesan kopi pahit tanpa gula. Aneh, lelaki itu tak bicara sepatah kata pun. Saat Pak Wiryo mengantar kopi, lelaki itu hanya menatapnya lama, terlalu lama, hingga bulu kuduk Pak Wiryo meremang. Keesokan harinya, Pak Wiryo jatuh sakit. Badannya lemas, wajahnya pucat, dan sejak itu ia tak pernah lagi membuka warung sampai larut malam. Warga mulai bergosip. Ada yang bilang lelaki asing itu bukan manusia. Ada juga yang bersumpah melihat bangku pojok itu basah, seperti bekas air hujan, padahal atap warung tak bocor. Hari demi hari, pengunjung berkurang. Orang-orang yang duduk terlalu lama mengaku mendengar bisikan dari arah pojok warung. Ada pula yang melihat bayangan duduk sendiri, meski bangku itu kosong. Lampu bohlam yang dulu terang kini sering berkedip, bahkan mati sendiri tanpa sebab. Tak lama, Pak Wiryo meninggal dunia. Warung itu diwariskan pada anaknya, tapi tak ada yang sanggup mengelolanya. Setiap kali pintu dibuka, aroma kopi pahit tercium, padahal tak ada air yang dimasak. Gelas-gelas kadang berpindah tempat sendiri. Akhirnya, warung itu ditutup. Kini, bangunannya masih berdiri, tapi sunyi dan rapuh. Catnya mengelupas, papan kayunya lapuk dimakan waktu. Saat malam tiba, lampu warung kadang menyala sendiri. Warga yang lewat bersumpah melihat seseorang duduk di bangku panjang, menunduk, menunggu, seperti sedang menanti pelanggan yang tak akan pernah datang. Warung yang dulu ramai, kini hanya menjadi saksi bisu, bahwa tak semua keramaian pergi karena waktu, sebagian pergi karena sesuatu yang tak terlihat. Sejak warung itu ditutup, desa perlahan berubah. Jalan kecil di depannya tak lagi dilewati orang saat malam. Bahkan anjing-anjing pun menolak melintas, ekornya menunduk sambil menggeram pelan, seolah mencium sesuatu yang tak kasat mata. Namun keanehan baru justru mulai muncul. Setiap malam Jumat Kliwon, lampu warung menyala terang, lebih terang dari saat masih buka. Dari kejauhan, terdengar suara ramai, gelak tawa, sendok beradu dengan gelas, dan suara orang memanggil. Pak, kopi satu. Padahal warung itu terkunci. Papan kayunya dipaku dari luar. Suatu malam, Randi, pemuda desa yang nekat, memutuskan mengintip. Ia bersembunyi di balik pohon pisang, jantungnya berdegup kencang. Dari celah dinding warung, ia melihat warung itu penuh orang. Mereka duduk rapi, menunduk, wajahnya pucat keabu-abuan. Tak satu pun bergerak, seolah patung. Di balik meja, berdiri Pak Wiryo. Tapi itu bukan Pak Wiryo yang ia kenal. Matanya hitam legam tanpa putih. Senyumnya lebar hingga hampir menyentuh telinga. Tangannya menuangkan kopi yang berasa pekat, namun uapnya turun ke bawah, bukan naik ke udara. Tiba-tiba, kepala Pak Wiryo berputar perlahan ke arah Randi. Sudah lama tidak ada pelanggan baru. Suaranya berat, berlapis, seperti banyak orang berbicara bersamaan. Randi lari sekuat tenaga. Keesokan paginya, rambutnya memutih setengah kepala. Sejak itu, ia tak pernah bicara lagi. Setelah kejadian itu, desa benar-benar sepi. Rumah-rumah di dekat warung satu persatu ditinggalkan. Tapi warung itu tak pernah benar-benar kosong. Warga yang nekat lewat tengah malam sering melihat bangku warung bertambah panjang, seolah menunggu lebih banyak tamu. Kadang terdengar suara kursi ditarik, lalu bisikan pelan. Masih panas kopinya? Duduk dulu. Konon, lelaki asing malam hujan itu adalah penarik arwah. Siapapun yang pernah makan atau minum di warung itu dengan niat serakah, dendam, atau hutang yang tak pernah dibayar, jiwanya akan dipanggil kembali untuk menjadi pelanggan abadi. Kini, jika kamu melewati jalan itu dan tiba-tiba mencium aroma kopi pahit tanpa gula, jangan menoleh. Jangan menjawab panggilan.
Karena sekali kamu duduk, bangkumu tak akan pernah kosong lagi. Setelah desa hampir kosong, seorang sesepuh tua bernama Mbah Sastro akhirnya berbicara. Selama ini ia memilih diam, karena ia tahu, membuka rahasia warung itu sama saja mengundang maut. Menurut Mbah Sastro, warung Pak Wiryo bukan sekadar tempat berjualan. Tanah tempat warung itu berdiri adalah bekas jalur tumbal lama, tempat orang-orang dulu meninggalkan sesuatu agar hidup mereka lancar. Pak Wiryo tanpa sadar melanjutkan perjanjian lama. Setiap kopi yang diseduh tengah malam. Setiap hutang yang diikhlaskan. Setiap orang yang makan tanpa membayar. Semuanya menjadi ikatan. Lelaki asing malam hujan itu adalah penagih perjanjian. Saat Pak Wiryo sakit dan meninggal, warung itu kehilangan penjaga hidup, maka arwah-arwah lama kembali menuntut haknya. Agar kutukan tak menyebar, Mbah Sastro memerintahkan ritual sesajen. Tepat malam Jumat Kliwon, sesajen harus diletakkan di bangku panjang warung. Kopi pahit tanpa gula. Nasi putih dingin. Rokok linting. Kain kafan kecil. Dan cermin retak menghadap ke dalam warung. Tak boleh ada doa keras. Tak boleh menyebut nama Tuhan. Hanya satu kalimat yang boleh diucapkan, dengan suara gemetar. Kami hanya lewat, bukan pelanggan. Ritual pertama berjalan lancar. Lampu warung meredup. Suara ramai menghilang. Desa mulai berani bernapas kembali. Namun pada ritual ketiga, terjadi kesalahan. Seorang warga baru, yang tak percaya tahayul, duduk sebentar di bangku warung sambil tertawa. Ia menyentuh kopi sesajen dan berkata, "Ah, cuma cerita orang tua." Saat itu, angin berhenti. Hutan sunyi. Lampu warung menyala terang. Cermin retak di sesajen memantulkan wajahnya, tapi dengan mata hitam dan senyum terbelah. Sejak malam itu, ritual tak pernah berhasil lagi. Kini, setiap sesajen yang diletakkan selalu berkurang satu. Kopi diminum. Rokok dihisap sampai habis. Nasi berubah menjadi hitam seperti tanah kuburan. Dan bangku warung bertambah satu setiap bulan. Mbah Sastro berkata sebelum menghilang tanpa jejak. Kalau bangku sudah penuh, warung itu akan buka kembali. Dan yang hidup, akan jadi pelayan. Sekarang, jika kamu melihat warung itu tampak ramai dari kejauhan, jangan senang. Karena itu bukan tanda kehidupan. Itu tanda, sesajennya sudah habis. Sejak sesajen selalu berkurang satu, warga yang tersisa tahu satu hal. Warung itu sudah memilih korbannya sendiri. Suatu malam, hujan turun deras tanpa angin. Jalan desa becek, langit hitam pekat tanpa bintang. Dari kejauhan, warung itu tampak terbuka. Tirainya tersibak. Lampu bohlam menyala terang, lebih terang dari biasanya, seolah memanggil siapa saja yang melihat. Seorang pria bernama Arman, pendatang yang tak tahu apa-apa, berhenti karena motornya mogok tepat di depan warung. Aroma kopi pahit menyergap hidungnya. Cuma numpang duduk sebentar, gumamnya. Begitu Arman melangkah naik ke bangku panjang, bunyi kursi ditarik terdengar serempak, padahal tak ada siapa-siapa. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan-bayangan duduk di sekelilingnya. Kepala menunduk, tangan di atas meja, dia menunggu. Di atas meja, sesajen sudah lengkap. Kecuali satu. Cermin retak perlahan menjadi bening. Di pantulannya, Arman melihat warung itu penuh manusia. Wajahnya pucat, matanya hitam, mulutnya tersenyum kaku. Dan di balik meja, Pak Wiryo berdiri, menatap lurus ke arahnya. "Terima kasih, sudah melengkapi," ucap Pak Wiryo. Lampu warung tiba-tiba mati. Pagi harinya, warga menemukan motor Arman terparkir rapi. Mesin dingin. Tak ada bekas perlawanan. Hanya satu hal yang berubah. Bangku warung bertambah satu. Sejak malam itu, warung tersebut kembali ramai setiap malam Jumat. Orang-orang dari desa jauh mengaku melihatnya penuh pengunjung. Ada yang mendengar suara uang dihitung, ada pula yang melihat asap rokok mengepul dari bangku kosong. Namun tak satu pun dari mereka yang masuk pernah keluar. Kini, ritual sesajen tak lagi untuk menenangkan, melainkan untuk menunda. Sesajen harus terus diletakkan, agar warung tidak buka penuh. Karena menurut pesan terakhir Mbah Sastro yang ditemukan tertulis di daun lontar,
saat warung itu benar-benar ramai. Bukan arwah yang datang ke dunia manusia, melainkan manusialah yang pindah ke dunia mereka. Dan jika suatu malam kamu lewat, melihat warung itu terang dan ramai, lalu mendengar suara memanggil namamu, ingat satu hal. Warung itu tidak menjual kopi. Ia menjual tempat duduk terakhir. Setelah Arman menghilang, tak ada lagi warga yang berani mendekat. Tapi warung itu tak butuh manusia datang. Ia belajar memanggil sendiri. Suatu malam, jalan menuju warung tiba-tiba selalu terlihat lebih pendek. Orang yang berniat pulang cepat, tanpa sadar melambat, berbelok, lalu berdiri tepat di depan bangku panjang. Seolah kaki mereka dipinjam sebentar. Lampu warung kini menyala setiap malam. Di dalamnya, pelanggan makin banyak. Mereka duduk rapi, wajah menghadap meja, tangan terlipat sopan. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Hanya menunggu disajikan. Pak Wiryo tak lagi berdiri sendiri. Di belakangnya kini ada para pelayan, mereka yang dulu hilang. Wajah mereka pucat, matanya kosong, dan senyumnya kaku. Setiap kali seseorang mendekat, salah satu pelayan akan melangkah maju, membungkuk pelan, lalu berbisik. Silakan duduk, masih ada tempat. Malam terakhir sebelum desa benar-benar ditinggalkan, ritual sesajen kembali dicoba. 3 orang berani datang, membawa kopi pahit, nasi dingin, rokok, kain kafan, dan cermin. Namun begitu sesajen diletakkan, meja warung memanjang sendiri. Bangku berderit, bertambah, seolah tumbuh dari tanah. Cermin retak pecah. Dari pecahannya, muncul satu pesan yang ditulis dengan darah. Ritual sudah berakhir. Lampu menyala terang menyilaukan. Suara ramai pecah bersamaan, tawa, batuk, sendok beradu, dan panggilan lapar. Pintu warung terbuka lebar. Satu persatu, bayangan keluar. Bukan arwah, melainkan wajah-wajah yang masih hidup, tapi kosong, tanpa jiwa. Pagi harinya, desa itu hilang dari peta. Jalan menuju ke sana selalu berputar. Ponsel tak mendapat sinyal. Tak ada rumah. Tak ada warung. Kecuali, di tengah hutan, berdiri sebuah warung kecil, sangat ramai. Dan jika kamu masuk, duduk, lalu memesan kopi pahit tanpa gula, Pak Wiryo akan tersenyum ramah dan berkata, tenang saja. Di sini, tak ada yang pernah benar-benar pergi. Warung itu ternyata belum selesai. Setelah desa menghilang, orang-orang dari luar mulai melintas. Jalan yang dulu tak ada di peta kini muncul di aplikasi, bernama samar, jalur warung. Siapapun yang melewatinya merasa lelah mendadak, mata berat, dan pikiran kosong. Dan selalu ingin berhenti sebentar. Di warung itu, pelanggan tidak lagi bicara. Mereka dipikirkan. Keinginan mereka dibaca sebelum bibir bergerak. Kopi pahit tersaji sendiri. Rokok menyala tanpa api. Kursi tertarik tanpa tangan. Di dinding belakang warung, kini tergantung daftar nama, ditulis dengan arang dan darah kering. Nama-nama itu bukan orang mati. Itu nama orang yang akan datang. Setiap kali seseorang membaca namanya sendiri di dinding, bangku baru muncul tepat di depannya. Dan pada saat itu, ia sudah terlambat. Karena membaca nama di warung itu sama artinya dengan menyetujui duduk. Pak Wiryo sekarang bukan penjaga. Ia sudah menjadi inti. Wajahnya kadang muncul di kopi. Kadang di cermin. Kadang di bayangan pengunjung lain. Jika seseorang menatap terlalu lama, wajah mereka akan perlahan berubah menyerupai Pak Wiryo. Senyum ramah, mata hitam, kepala sedikit menunduk. Itulah tanda. Jiwa mereka sedang dipindahkan. Pada jam tertentu, tepat antara pukul 2 dan pukul 27, warung itu melakukan hal paling mengerikan. Bertukar dunia. Di saat itu, manusia yang duduk di dalam warung menjadi arwah. Dan arwah yang duduk, keluar sebagai manusia. Mereka pulang ke dunia, membawa rasa lapar yang tak bisa hilang. Mereka membuka warung-warung baru. Ramai. Murah. Menggiurkan. Dan perlahan, mereka membuat cabang. Sesajen kini bukan lagi penenang. Ia adalah undangan resmi. Jika suatu hari kamu melihat sesajen lengkap di warung kosong, dengan kopi masih hangat dan kursi sudah ditarikan,
Jangan bertanya siapa yang menyiapkan. Jangan memanggil siapapun. Karena warung itu sudah tahu namamu. Dan bangkumu sudah dipesan sejak lama. Konon, setelah warung itu mulai bercabang, ada satu hal yang akhirnya disadari oleh orang-orang yang selamat. Warung itu tidak pernah memaksa siapapun duduk. Ia hanya menyediakan. Pak Wiryo, sebelum wajah dan jiwanya menyatu dengan warung, pernah meninggalkan satu catatan kecil yang ditemukan terselip di bawah meja kasir. Tulisan tangannya bergetar, tintanya luntur oleh air kopi. Aku kira aku menolong dengan mengikhlaskan hutang. Tapi aku lupa, tidak semua keikhlasan datang dari hati yang bersih. Ada yang lahir dari ingin dipuji. Ada yang lahir dari takut kehilangan pelanggan. Warung itu tumbuh bukan karena arwah, melainkan karena niat manusia sendiri. Orang-orang yang terikat bukanlah mereka yang lapar, melainkan mereka yang mengambil tanpa rasa syukur, duduk tanpa izin, menikmati tanpa ingat pulang. Sesajen gagal bukan karena salah ritual, tetapi karena manusia berharap pada selain Tuhan. Mbah Sastro pernah berpesan, kalimat terakhir sebelum ia menghilang. Yang membuat tempat jadi angker bukan penunggunya, tapi dosa yang dibiarkan menumpuk tanpa tobat. Dan anehnya, sejak pesan itu disebarkan, beberapa hal berubah. Lampu warung tak lagi menyala setiap malam. Suara ramai mulai jarang terdengar. Bangku tak lagi bertambah. Bukan karena kutukan hilang, melainkan karena tak semua orang mau duduk lagi. Orang-orang yang lewat kini membaca doa, mempercepat langkah, dan menahan diri dari rasa ingin tahu. Mereka belajar bahwa tidak semua yang terang itu aman, dan tidak semua yang ramai itu membawa kebaikan. Warung itu masih ada. Akan selalu ada. Sebagai pengingat bahwa dalam hidup, jangan mengambil yang bukan hakmu. Jangan bergantung pada selain yang maha kuasa. Dan jangan mengabaikan hal kecil, karena dosa sering datang lewat kebiasaan. Jika suatu hari kamu lelah di perjalanan hidup, dan menemukan warung yang menjanjikan istirahat instan, ingatlah, tempat terbaik untuk bersandar bukan yang paling nyaman, tapi yang paling diridai Tuhan. Karena tidak semua tempat duduk membuatmu bisa bangkit kembali. Beberapa bulan setelah kisah warung itu menyebar, ada seorang musafir berhenti di tepi jalan yang sama. Ia bukan orang berani, bukan pula orang pintar. Ia hanya lelah, oleh hidup, oleh dosa-dosanya sendiri. Saat ia melihat bangunan warung yang gelap dan rapuh itu, dadanya sesak. Bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Ia tidak duduk. Ia tidak menoleh lama. Ia hanya berdiri, lalu mengangkat tangannya dan berdoa pelan. Ya Allah, jika tempat ini menjadi saksi kelalaian manusia, jangan jadikan aku salah satunya. Angin malam yang dingin tiba-tiba berubah hangat. Lampu warung yang biasanya berkedip, padam untuk pertama kalinya tanpa menyala kembali. Musafir itu melanjutkan perjalanan sambil menangis. Keesokan paginya, warga desa lain yang melintas mendapati sesuatu yang berbeda. Bangku panjang warung itu retak dan roboh. Meja kasir miring. Tak ada aroma kopi pahit. Tak ada suara ramai. Hanya sunyi, yang menenangkan. Mbah Sastro pernah berkata, dan kini kata-katanya terasa nyata. Setan tidak takut pada ritual. Mereka takut pada hamba yang ingat Allah saat sendirian. Warung itu tidak hancur karena doa keras. Tidak pula karena sesajen yang sempurna. Melainkan karena satu hati yang kembali kepada Tuhan. Dari situlah orang-orang mulai mengerti bahwa selama ini, yang membuat mereka tersesat bukan jalan, melainkan kelalaian. Mereka sibuk mencari pertolongan kemana-mana, namun lupa bahwa pintu langit selalu terbuka. Dan tentang Pak Wiryo, konon pada suatu malam, ada yang bermimpi melihatnya berdiri di depan warung yang kini runtuh. Wajahnya tak lagi hitam. Senyumnya tidak menyeramkan. Ia menangis. Seandainya dulu aku berdagang dengan jujur, mengikhlaskan dengan benar, dan menggantungkan harapanku hanya pada Allah. Lalu ia menghilang bersama cahaya subuh. Sejak itu, jalan itu kembali menjadi jalan biasa. Tidak ada warung. Tidak ada bangku. Tidak ada bisikan. Hanya satu pelajaran yang tertinggal. Hidup tidak butuh tempat istirahat yang banyak.
Ia butuh hati yang ingat pulang. Jika kamu lelah hari ini, jangan cari pelarian yang cepat. Carilah sujud yang lama. Karena disitulah tidak ada kutukan yang bisa mendekat. Pada akhirnya, bukan warung angker, bukan ritual, dan bukan makhluk tak kasat mata yang paling berbahaya. Melainkan hati manusia yang lupa kepada Allah. Saat iman ditinggalkan, dosa dibiarkan, dan pertolongan dicari ke arah yang salah, maka kegelapan akan terasa seperti cahaya. Dan kebinasaan terasa seperti solusi. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa sekuat apapun gelapnya jalan hidup, selama kita kembali bersujud, bertobat, dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah, tidak ada kutukan yang mampu mendekat. Dan tidak ada kesesatan yang tak bisa diampuni. Karena tempat pulang manusia bukanlah bangku warung dunia, melainkan rahmat Allah yang luas dan tak pernah tertutup. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Mohon maaf jika kurang berkenan. Jika berkenan silahkan tinggalkan komentar, like, dan subscribe. Terima kasih.